Mengenal asal-usul gelar bangsawan Kesultanan Banten. Gelar bangsawan adalah suatu sistem hukum yang secara historis terdiri dari berbagai gelar turun-temurun. Gelar kebangsawanan begitu melekat di bumi Nusantara ini yang dilatar belakangi oleh adanya sistem monarki kekuasaan para raja-raja yang secara estafet beregenerasi di setiap zamannya. Secara umum terdapat 3 jenis gelar kebangsawanan yang disandang atas dasar kesepakatan yang melatar belakangi penyematan gelar tersebut, yaitu gelar keturunan atau nasab, gelar jabatan, dan gelar kehormatan. Dari ketiga gelar tersebut, yang menjadi dasar mutlak dalam syarat menjadi penerus kepemimpinan sebuah kekuasaan pada zaman kerajaan adalah gelar keturunan. Karena 2 gelar lainnya, yakni gelar jabatan dan gelar kehormatan, adalah gelar yang diberikan oleh raja kepada orang lain yang disesuaikan dengan alasan dan tujuan tertentu. Berbicara tentang gelar kebangsawanan khususnya yang ada di Pulau Jawa, gelar tersebut beririsan dengan gelar kebangsawanan Sunda, Cirebon, dan gelar kebangsawanan Madura, sehingga sepintas selalu terlihat sama walaupun memiliki beberapa perbedaan. Contoh dasar dari persamaan di antara ketiganya adalah pemakaian gelar raden yang disematkan untuk keturunan raja. Adapun perbedaannya adalah pewaris gelar kebangsawanan di daerah Mataram atau Jawa bisa melalui garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan yang disebut juga sistem bilateral. Sedangkan di daerah Priangan atau Sunda, walaupun secara tradisional kekerabatannya menganut sistem bilateral, akan tetapi pewaris gelar kebangsawanannya lebih condong ke garis keturunan laki-laki atau disebut juga sistem patrilineal. Beralih ke daerah Banten, sebuah kekuasaan yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa. Di tempat ini dikenal memiliki gelar kebangsawanan yang berbeda dengan daerah lain yang pada umumnya dipakai oleh kerajaan dan kesultanan yang berada di Pulau Jawa. Banten memiliki ciri khas gelar yang sangat otentik bagi keturunannya yang tersambung nasab langsung kepada Sultan-Sultan Banten. Adapun gelar yang dimiliki secara khusus keluarga atau keturunan dari Kesultanan Banten, yaitu tubagus gelar bagi laki-laki, adapun untuk perempuan bergelar ratu. Istilah gelar tubagus sering kita dengar dari nama depan seseorang yang merujuk kepada latar belakang dan tempat asalnya. Adapun gelar tubagus itu sendiri menurut beberapa sumber berasal dari kata Ratu Bagus. Adapun menurut sumber lainnya yang menyebutkan kata tubagus berasal dari bahasa Arab, yakni tuba dan gaus, yang berarti kebahagiaan yang dilindungi atau dalam arti lainnya sebagai pewaris kemuliaan. Ratu Bagus atau Tubagus merupakan gelar nama yang secara sah terlahir dari Kesultanan Banten untuk kemudian diteruskan oleh para keturunannya. Seperti disampaikan di awal, dalam hal gelar nama, Banten memiliki ciri khas yang berbeda dengan gelar yang melekat pada keluarga kerajaan yang pada umumnya di Pulau Jawa. Sebagaimana sejarah mencatat, sejak dari masa berdirinya kesultanan, Banten memang memiliki spirit dan prinsip yang sangat kuat. Banten yang sebelumnya sebagai kadipaten atau daerah bawahan dari Kesultanan Cirebon di masa Kanjeng Sunan Gunung Jati, kemudian ia berubah menjadi kekuatan besar setelah melepaskan diri dari Cirebon dan menjadi sebuah kesultanan yang berdaulat atas kekuasaannya. Dalam peta perpolitikan kekuasaan di Nusantara sejak era abad ke-16, Banten merupakan salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan dan menjadi salah satu kerajaan yang mendominasi dengan pengaruh dan batas wilayah kekuasaannya. Pada saat itu terdapat 3 pilar kekuatan besar di bumi Nusantara ini, yaitu Banten, Mataram, dan VOC Belanda. Ketika ambisi besar dari Sultan Mataram dalam operasi penaklukan seluruh kerajaan di Pulau Jawa,
Banten adalah salah satu kerajaan yang tidak mampu ditaklukkan oleh Mataram. Bahkan ketika hampir seluruh daerah bekas kekuasaan Pajajaran masuk ke dalam kekuasaan Mataram, Banten pada saat itu justru menolak ajakan Mataram dan menyerukan perang. Oleh sebab itu, hingga masa kemunduran era kerajaan dan beralih dengan masa kolonialisme, Kesultanan Banten adalah satu-satunya daerah di Jawa bagian barat yang tidak pernah tunduk dan takluk atas kekuasaan Mataram. Dan bahkan pengaruh serta kekuasaan Banten setara dengan Kesultanan Mataram Jawa. Atas latar belakang sejarah tersebut, mungkin bisa disimpulkan kenapa Banten memiliki gelar kebangsawanannya sendiri, yang berbeda dengan gelar nama pada umumnya yang dipakai oleh para keturunan raja di Jawa. Gelar Tubagus merupakan gelar khusus bagi mereka yang memiliki garis keturunan langsung kepada Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Adapun gelar Tubagus ini muncul pertama kali yakni pada masa Sultan Banten kedua, yaitu Panembahan Yusuf atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Maulana Yusuf. Gelar Tubagus sendiri jika dilihat secara umum bisa dimaknai sebagai gelar bangsawan keturunan darah biru dari Kesultanan Banten. Namun dalam kenyataannya terdapat rahasia dan makna yang sangat agung dalam penyematan gelar tersebut. Memang benar Tubagus diidentikan sebagai gelar keturunan Kesultanan Banten, namun kurang tepat jika dipahami hanya seperti itu saja. Karena di balik gelar tersebut, Tubagus merupakan sebutan atau istilah lain untuk gelar Sayyid atau Syarif yang merupakan zuriyah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika pada saat itu di negara Timur Tengah atau negara-negara lainnya ada gelar Sayyid, gelar Syarif, dan gelar Habib bagi para keturunan Rasulullah, maka di Banten ada gelar Syarif Maulana Tubagus atau Ratu Bagus, yang kemudian dikenal dengan gelar Tubagus. Dari mana jalur nasab Rasul itu ada pada Kesultanan Banten? Tidak lain dan tidak bukan jalur tersebut dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Beliau adalah ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dalam beberapa sumber naskah dan kajian, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari anggota Wali Songo adalah keturunan Rasulullah dari jalur marga Azmat Khan. Lalu dari sanalah kemudian jalur nasab tersebut secara turun-temurun dijaga oleh pihak keluarga Kesultanan Banten yang dimulai dari Sultan Maulana Hasanuddin dan diteruskan oleh Sultan Maulana Yusuf dengan memberi gelar Tubagus, yang hingga saat ini tetap dijaga oleh para keturunan Kesultanan Banten. Pada awalnya gelar Tubagus ini dikenal hanya di daerah Banten saja. Namun ketika adanya penyebaran para ulama dari zuriyah Banten ke berbagai daerah di Indonesia, mereka menetap dan memiliki keturunan di daerah tersebut. Maka untuk saat ini gelar Tubagus bisa ditemukan tidak hanya di Banten saja, melainkan di banyak daerah di Indonesia. Tidak semua orang yang bergelar Tubagus lantas menggunakan gelar tersebut pada namanya. Tidak sedikit para zuriyah Banten yang menyembunyikan gelar tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya adalah demi menjaga kehati-hatian dalam membawa gelar tersebut dari rasa sombong dan takabur sebagai keturunan Rasul. Ada juga alasan lainnya atas dasar perintah atau amanat dari leluhurnya untuk tidak menggunakan gelar Tubagus secara formal dan mengumumkannya ke halayak umum. Namun demikian, mereka yang bergelar Tubagus lantas tidak menafikan akan jalur nasab yang mengalir di dalam darahnya. Karena dalam hukum ajaran Islam, hal tersebut dilarang dan termasuk dosa besar. Mereka menyembunyikan gelar tersebut semata-mata karena ketawaduan dan kehati-hatian dalam mengemban warisan dan amanat para leluhurnya, yaitu akhlak yang mulia.